Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jayadi Saputra. Saya ambil prodi Teknik Komputer dari Fakultas Teknik Universitas Hamzah-Nazali. Oke, dari sini saya akan menjelaskan codingan saya. Yang di barisan pertama, data mahasiswa. Barisan ini membuat sebuah list kosong bernama data mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa dalam berbentuk distributionality. Terus di barisan yang ketiga, while true. While true ini dalam struktur pengulangan terus menerus, memulai pengulangan tidak terbatas menggunakan while true. Program akan terus berjalan sampai ada perintah untuk keluar. Dan di barisan yang keempat sampai ke yang 11, print digunakan untuk menampilkan teks di terminal. Menu utama di program berisi berupa pilihan seperti menambah, mengedit, menghapus, mencari laporan, dan keluar. Dan pada barisan yang ke-11 yaitu pilihan dalam variabel input, pilih menu, mengambil input dari pengguna untuk memilih salah satu menu berdasarkan angka yang ditampilkan. Yang akan ditampilkan pertama saat kita menjalankan program. Nah, dan pada di barisan yang ke-13 itu ada if pilihan sama dengan 1. If ini adalah struktur percabangan. Dan ada variabel pilihan terus 1. Dan pada barisan ke-14 yaitu pagar tambah mahasiswa berbentuk komen. If dan barisan yang ke-13 ini mengecek apakah pengguna memilih menu nomor 1. Meminta pengguna untuk memasukkan data seperti name, mahasiswa, jurusan, angkatan. Dan data mahasiswa ini menambahkan dictionary berisi dari data mahasiswa ke dalam list data mahasiswa seperti name berbentuk string, nama bentuk string, jurusan, angkatan. Dan appendant ini bawaannya dari bahasanya program itu yaitu Python. Dan di barisan yang ke-20 yaitu print mahasiswa nama berhasil ditambahkan yang akan memunculkan nama, tonim, jurusan, angkatan, dan seterusnya. Dan terus di bagian barisan yang ke-22 itu elif pilihan sama dengan 2. Elif ini
dari singkatan if, else, dan if yang membutuhkan percabangan dan seterusnya. Setelah itu elif if ini akan mengecek apakah pengguna memilih nomor 2. Terus pada bagian barisan 23 ini sama seperti sebelumnya, yaitu adalah sebuah komen yang akan muncul pada pilihan setelah dijalankan program. Dan pada barisan ke-24 yaitu NIM input meminta NIM mahasiswa yang ingin diedit. Terus pada barisan ke-25 found false, yaitu inisial variable found untuk melacak apakah data ditemukan. Dan pada barisan ke-26 yaitu for adalah mahasiswa in data mahasiswa. For ini adalah bentuk struktur pengulangan yang akan berulang-ulang sampai akhirnya ada kata break. Sampai di sana perulangannya berhenti. Jika ditemukan if mahasiswa NIM sama dengan NIM, meminta pengguna untuk mengubah data NIM, nama, jurusan, angkatan. Dan pada barisan ke-27 ini lagi ada struktur percabangan lagi. Yang akan ditemukan setelah dijalankannya program, dan ada sebuah pilihannya lagi. Menampilkan pesan bahwa data berhasil diperbaharui pada saat print ini. Kalau sudah semuanya ini dimasukkan, terus print, data berhasil diperbaharui, dan menampilkan pesan bahwa data berhasil diperbaharui, lalu menghentikan pencarian dengan kata break. Dan pada barisan 34 ada lagi percabangan, yaitu if not found, jika tidak ditemukan, menampilkan pesan mahasiswa tidak ditemukan. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian yang ketiga, yaitu pada barisan 37 elif pilihan 3. Dan pada elif ini adalah struktur percabangan, dan pada bagian ke-38 ini adalah sebuah komen. Dan pada bagian barisan yang 39 kita masukkan NIM input, sebuah input, masukkan NIM mahasiswa yang akan dihapus. Dan terus pada bagian yang barisan yang ke-40 itu ada kata found atau false, yaitu inisialisasi variabel found untuk melacak apakah data ditemukan. Dan pada barisan ke-41
for mahasiswa in data mahasiswa, perulangan untuk mencari mahasiswa dengan NIM yang cocok dalam list data mahasiswa. Yang ini lagi ada if, itu struktur percabangan yang bercabang, tapi sampai sini. Terus print mahasiswa berhasil dihapus. Jika ditemukan NIM, maka menghapus mahasiswa tersebut dari list menggunakan data mahasiswa, remove mahasiswa, untuk menghapus data mahasiswa setelah ditemukan. Terus ada found true, mengatur found true menjadi true dan keluar dari perulangan menggunakan break. Jika tidak ditemukan, maka hasilnya mahasiswa tidak ditemukan. Nah, terus pada bagian ke-50 yaitu percabangan lagi, elif pilihan 4. Dan pada pilihan yang keempat, mencetak apakah menggunakan memilih menu 4 dengan pada bagian 51 ini cari mahasiswa yang berbentuk komen. Dan pada barisan ke-52 yaitu keyword, terus kita input masukkan NIM atau nama, terus lower. Pada barisan yang ke-52 ini meminta pengguna untuk memasukkan kata kunci pencarian NIM atau nama dan mengkonversinya menjadi huruf kecil untuk mempermudah pencarian. Dan barisan yang ke-53 yaitu hasil buka kurung for M in data mahasiswa if keyword in M, NIM lower or K in M name. Yang ini maksudnya untuk mencari hasil apa yang dicari. Terus dan pada bagian maksudnya yang ke barisan ke-53 menggunakan list comprehension untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM atau nama. Mencari dilakukan dengan memeriksa apakah keyword ada di dalam nilai NIM atau nama. Jika ditemukan if hasil menampilkan hasil pencarian dengan detail data mahasiswa seperti NIM, nama, jurusan, angkatan. Jika tidak ditemukan, menampilkan mahasiswa tidak ditemukan. If ini dalam bentuk percabangan, if hasil, terus print hasil pencariannya, terus for M in hasil. For ini struktur pengulangan, M yang dituju nanti, terus ini for M ini variabel, in hasil ini variabel juga yang dimaksud nanti pas di print F nama, M NIM, for NIM, M NIM, nama, M nama,
jurusan M, jurusan angkatan M dan angkatan. Else, percabangan jika tidak ditemukan, print mahasiswa tidak ditemukan. Terus pada barisan yang ke 61 elif pilihan 5. Elif ini masih struktur percabangan pilihan yang kelima, mencetak apakah pengguna memilih menu yang kelima. Dan pada barisan yang ke-62 seperti sebelumnya, ini adalah komen untuk menampilkan nanti pas berjalannya program. Dan barisan yang ke-63, if not data mahasiswa. Setelah percabangan ada percabangan lagi, if not data mahasiswa, mengecek apakah list data mahasiswa kosong. Terus print if not, jika tidak, terus nanti di print tidak ada data mahasiswa. Nanti setelah dijalankan program yang akan muncul tidak ada data mahasiswa jika tidak ditemukan. Else, dan sebaliknya dari if not, else, print data mahasiswa. Nanti setelah berjalannya program akan menampilkan daftar mahasiswa. For M variable in data mahasiswa, ini variabel M ini yang dimaksud data mahasiswa. Terus print name, nama, jurusan angkatan yang akan muncul di outputnya nanti. Terus elif yang terakhir, percabangan pilihan yang ke-6, mengecek apakah pengguna memilih nomor 6 keluar dari sistem. Terus ke-76 ini komen, terus keluar nanti yang ada pada awal penampilan pas berjalannya program. Print keluar dari sistem. Nanti akan, kalau kita klik yang ke-6, nanti setelah itu akan muncul keluar dari sistem. Break berarti selesai. Menampilkan pesan keluar dari sistem dan menghentikan perulangan dengan break. Seterusnya. Terus else, akhir dari percabangan dari barisan ke-13 sampai ke-75. Else, terus print pilihan tidak valid jika sesuai yang dipilih, jika tidak sesuai yang ada di menu dipilih, seperti pilihannya ke-7, ke-8, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Jika pengguna, dan pada barisan ke-75 ini, jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak ada di menu, menampilkan pesan pilihan tidak valid. Dan pada bagian outputnya, kita tes, kita pilih nomor 1 tentang nama mahasiswa, dan
kita akan menambahkan mahasiswa, lalu kita masukkan NIM, contoh 1 2 3 4 5 6. Enter lagi, terus masukkan nama mahasiswa, contoh Paralim. Enter lagi, jurusannya apa, misalnya teknik komputer, lalu angkatannya pada tahun berapa, angkatan 2024. Nah, sudah keluar mahasiswa Parabi berhasil ditambahkan. Nah, kita tes lagi yang pilihan kedua, edit mahasiswa, masukkan nih mahasiswa yang akan diedit. Nah, yang kita tambahkan tadi itu misalnya kita mau edit, kita masukkan NIM-nya 1 4 5 6, masukkan nama baru. Nah, kita mau edit namanya, misalnya enter, masukkan jurusan baru, informatika, teknik informatika, masukkan angkatan baru 2025. Nah, data berhasil diperbarui. Lalu kita tes pada pilihan yang ketiga, masukkan di mahasiswa yang akan dihapus. Misalnya kita ingin menghapus data yang telah kita masukkan tadi, data mahasiswa yang telah kita masukkan tadi. Nah, tinggal kita masukkan NIM-nya aja, maka menampilkan mahasiswa berhasil dihapus. Terus kita tes yang bagian menu yang keempat, masukkan NIM atau nama. Kita tes yang tadi tapi udah dihapus, mau tes aja. Nah, maka mahasiswa tidak ditemukan karena kita sudah menghapusnya tadi. Terus pada menu yang kelima, laporan mahasiswanya tidak bisa karena kita sudah menghapusnya tadi. Jadi kita tidak bisa melaporkan mahasiswa karena mahasiswanya kosong. Terus kita kan sudah masuk ke menu-menu yang seterusnya, maka kita keluar, lalu pilihannya ke 6. Nah, keluar dari sistem. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.